Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada Ibu Maftuha MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar PKN tingkat sekolah dasar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hima Fitria Salsanabila Zahra dari kelas PGMI 3D Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang pertama yaitu informasi umum yang berisi identitas modul, penyusunnya saya sendiri, instansinya sekolah dasar, tahun penyusunan 2022 sampai 2023, jenjang kelas 6, sekolah dasar fase C, dan mata pembelajaran PKN. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik dapat menyebutkan lambang Pancasila, mengetahui tempat beribadah sesuai keyakinan, menyebutkan macam-macam keragaman budaya, dan mengetahui hak kewajiban di keluarga. Untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk sarana prasarananya yaitu ada media dan sumber belajar. Medianya bisa dengan laptop, LCD proyektor, dan smartbox. Nah, untuk sumber belajarnya yaitu LKPD, buku paket, dan masih banyak lagi. Untuk target peserta didiknya, saya mengambil peserta didik reguler. Peserta didik reguler itu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Nah, untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Model yang saya gunakan daring dan metode ceramah tanya jawab. Yang kedua yaitu komponen inti. Untuk capaian pembelajarannya berisi memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila dan lambang-lambang Pancasila dan toleransi sesama warga NKRI serta memahami hak dan kewajiban. Untuk tujuan pembelajarannya berisi peserta didik dapat menyebutkan lambang Pancasila, dapat mengetahui tempat beribadah sesuai keyakinan, dapat menyebutkan macam-macam keragaman budaya, dan dapat mengetahui hak dan kewajiban di keluarga. Untuk alur tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan ATP, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang Pancasila dan toleransi, meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai arti dari lambang Pancasila, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerapkan toleransi di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Untuk persiapan pembelajarannya, kita harus menyiapkan link untuk rapat video, lalu pendidik menjelaskan secara singkat tentang materi Pancasila, keragaman budaya, dan agama, dan yang terakhir yaitu hak kewajiban. Untuk pendidik menyiapkan smartbox untuk media ajar. Nah, kita sudah masuk pada kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat sore semuanya. Kita akan membahas Pancasila, keragaman budaya, keragaman agama, hak dan kewajiban. Nah, materi pertama yaitu Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Belum tahu, Bu. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, nama ini terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta yang berarti panca, artinya lima, dan sila yaitu asal.
Pancasila yaitu pedoman bangsa Indonesia. Apakah kalian semua tahu bunyi Pancasila itu bagaimana? Silahkan membaca satu-satu ya anak-anak. Saya panggil ya. Untuk sila pertama silahkan Melinda. Untuk yang kedua yaitu Novi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu Desi. Persatuan Indonesia. Yang keempat, silakan. Siapa ayo? Devi apa Zahra? Saya Bu. Zahra. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo yang terakhir. Devi? Mana Devi suaranya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan membahas tentang arti lambang Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerakan yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang dan siap terbang ke angkasa. Dan yang kedua yaitu lambang perisai. Perjuangan karena perisai sering dibawa ke meja perang oleh prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, di dalam sila Pancasila terdapat 5 lambang yang menggambarkan Pancasila. Yang pertama yaitu bintang yang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya. Yang kedua yaitu rantai. Pada simbol sila kedua ini memiliki bentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Nah, keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat dan saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu pohon beringin, memiliki makna tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Terakhir yaitu lambang pacidak emas yang melambangkan sila kelima, memiliki makna pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya. Sini kita akan membahas tentang keragaman budaya. Ada rumah adat, ada pakaian adat, dan tarian adat. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya. Silakan dibaca, Novi. Rumah adat merupakan bangunan rumah yang mencirikan atau khas bangunan satu daerah di Indonesia, yang melambangkan kebudayaan dari ciri khas khusus masyarakat setempat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada pakaian adat. Siapa yang mau membaca tentang pakaian adat? Silakan dibaca, Melinda. Nah, dan yang terakhir yaitu ada tarian adat. Silakan siapa yang mau membaca? Oke, silakan Zahra Junior. Tarian adat adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-menurun di suatu daerah yang tertentu. Nah, tarian adat biasanya tarian ini memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat, di mana tarian tersebut
berkembang. Keragaman agama. Nah, keragaman agama di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional. Awalnya, ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia oleh bangsa India. Kemudian, pedagang dari Gujarat membawa ajaran agama Islam saat Eropa datang ke Indonesia. Mereka membawa ajaran agama Katolik, Kristen, dan sementara itu, yang terakhir yaitu bangsa Tionghoa yang datang ke Indonesia membawa agama Konghucu. Indonesia warganya berhak memeluk keyakinan dan kepercayaan yang masing-masing. Karenanya kita harus memiliki toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yaitu hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apakah itu hak dan kewajiban? Belum tahu, Bu. Ada yang ingin membacakan? Silahkan dibaca. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapat pendidikan formal yang sesuai dengan tingkat usia dan berhak mendapatkan makanan bergizi yang baik untuk kesehatan. Dan yang kewajiban sebagai anak yaitu setiap anak wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah, wajib menghormati orang tua, dan wajib mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang kedua yaitu hak dan kewajiban seorang ibu. Ibu dalam keluarga yaitu mendapatkan perlindungan dan pertolongan, hak memberikan pendapat dalam keputusan, dan hak mendampingi seorang ayah. Seorang ibu memiliki kewajiban. Kewajiban ibu dalam keluarga yaitu wajib patuh kepada kepala keluarga, kewajiban mendidik dan membimbing anak bersama ayah, baik perilaku maupun akademis, dan yang terakhir yaitu kewajiban memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang ayah. Hak seorang ayah yaitu hak untuk didengarkan dan memberi pendapat, hak untuk dihormati oleh seluruh anggota keluarga, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Kewajibannya, ayah memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah utama, sebagai pelindung keluarga, dan sebagai pemimpin keluarga. Nah, dari materi yang Ibu Guru sampaikan kali ini, apakah ada yang dipertanyakan? Masih belum ada, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu memiliki media ajar, yaitu sebuah smart box. Kalian bisa bermain bersama-sama. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah permainan, yaitu disebut dengan smart box. Nah, kita bisa di dalam sini berisi ada beberapa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, pada bagian pertama, kita bisa menemukan tentang tempat beribadah umat yang ada di Indonesia atau tempat beribadah macam-macam agama di Indonesia. Yang pertama, kita bisa mengisi seperti yaitu umat Islam. Nah, umat Islam beribadah di mana anak-anak? Nah, kalau di sini kan ini ada masjid. Jadi, kalau tempat beribadahnya umat Islam di masjid, kita bisa mencantolkan di sini. Nah, seperti itu cara mainnya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada juga yang beragama Kristen. Kristen ini tempat ibadahnya di mana anak-anak? Ya, ada di gereja. Nih, dan seterusnya. Nah, pada slide kedua di sini ada tentang keragaman budaya. Di sini kita dapat memutar spin ini, lalu kita bisa melihat apa yang terpilih. Oh, jika Papua, baju adat apa, daerah Papua, sama rumah, sama tarian juga. Nah, kita bisa mencarinya di kota ini. Nah,
Jika ini pakaian Halim, yaitu pakaian adat Papua. Ini rumahnya juga. Nanti kalau sudah, hasilnya bisa kalian masukkan di sini. Seperti itu. Nah, pada bagian 3, kita dapat menemukan ada kekosongan pada lambang-lambang sila Pancasila. Tadi kan kita sudah membahasnya ya anak-anak. Mari kita isi bersama-sama. Nah, di sini Ibu memiliki magnet-magnet kecil yang berbentuk lambang-lambang Pancasila. Nah, kita bisa mengurutkannya. Tadi apa? Untuk lambang sila pertama itu apa? Bintang ya. Kita bisa menempelkannya di sini. Untuk sila kedua kan rantai. Kita bisa menempelkannya seperti ini. Nah, yang ketiga tadi apa? Persatuan Indonesia. Iya, benar sekali, yaitu ada pohon beringin. Dan yang keempat yaitu banteng. Dan yang kelima yaitu padi dan kapas. Sudah. Nah, pada bagian yang terakhir kita dapat menemukan anggota keluarga. Di sini ada beberapa anggota keluarga, ada ibu, ada ayah, ini juga ada kakak. Nah, tadi kita membahas hak dan kewajiban di anggota keluarga yang lain. Apakah kalian masih mengingat apakah hak dan kewajiban sebagai seorang anak? Iya, hak sebagai anak yaitu mendapatkan kasih sayang dan berkewajiban menghormati kedua orang tua. Yang kedua yaitu ada hak seorang ibu. Hak seorang ibu yaitu mendapatkan perlindungan dari seluruh anggota keluarga juga, sama seperti anak. Terus mendapatkan kasih sayang, harus dihormati juga, dan seorang ibu berkewajiban untuk membimbing anak-anak dengan menuju hal-hal yang baik dan mendampingi seorang ayah. Yang terakhir yaitu kita tadi membahas hak dan kewajiban ayah dalam keluarga ya anak-anak. Nah, seorang ayah memiliki hak yaitu memberikan pendapat dan memiliki hak didengar jika mengutarakan pendapatnya, karena seorang ayah itu pemimpin keluarga. Nah, dan seorang ayah wajib memiliki kewajiban menafkahi seluruh anggota keluarga. Nah, baik. Selesai juga media yang saya gunakan kali ini. Kita bisa menutupnya kembali. Baik, terima kasih atas materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu rasa materi hari ini cukup. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kegiatan inti yaitu ada asesmen. Asesmen ini berisi tentang penilaian pengetahuan. Saya mengambil dari keaktifan peserta didik. Dan yang kedua penilaian sikap, seperti pengamatan sikap selama kegiatan online, Jimit atau Zoom, dan peningkatan keterampilan. Penilaian keterampilan berbicara ketika menjawab soal. Nah, untuk kegiatan remedial dan pengayaan, saya memilih remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pendidik juga melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara atau metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar, misalnya lewat diskusi dan permainan.
Dan yang terakhir yaitu program remedial dilakukan pada jam belajar yang efektif. Kegiatan pengayaannya yaitu kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari yang lain, pendidik akan memberikan kegiatan pengayaan dan lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari berupa kesempatan bermain stimulan PPKN yang dibuat sendiri oleh guru. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kelemahan dan kekuatan metode daring yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kekuatan. Nomor 1, waktu belajar lebih singkat. Waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pada saat belajar langsung. Selain itu, karena sistem belajarnya di rumah, maka tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus maupun sekolah seperti biasa. Yang kedua yaitu pendidikan jadi lebih maju. Dengan menggunakan sistem pembelajaran seperti ini, setidaknya pendidikan yang ada di Indonesia sedikit lebih maju. Salah satu kemajuan yang dimaksud di sini adalah pendidikan di Indonesia mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia serta cara belajar di Indonesia lebih bervariasi, sehingga membuat siswa tidak bosan. Dan yang ketiga yaitu para peserta didik mampu mengembangkan diri. Sistem belajar online yang tidak memakan banyak waktu membuat para siswa ini bisa mengembangkan diri terhadap hal lain, seperti membaca, menggambar, maupun menulis. Dengan begini, maka para siswa itu tidak hanya sekedar belajar saja, mereka pun bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ia miliki untuk masa depannya. Untuk kelemahan pembelajaran online yang pertama yaitu tugas banyak yang menumpuk. Sistem belajar di rumah ini tidak semuanya bisa hidup tenang karena mereka diharuskan untuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh para pengajar. Yang kedua yaitu menyedot banyak kuota internet. Biasanya paket internet ini memiliki masa aktif selama 1 bulan, di mana kuota yang diberikan pun bervariasi, mulai dari yang sedang hingga melimpah tergantung harganya. Jika biasanya mereka memiliki kuota internet standar sebulan sekali, maka dengan adanya sistem pembelajaran online ini, bisa jadi mereka bisa membeli berulang kali atau memilih kuota data dengan kapasitas yang lebih besar. Hal ini mengingatkan pada kita besarnya peranan internet dalam sarana komunikasi. Dan yang ketiga yaitu materi pelajaran sulit dipahami. Sistem belajar online ini perlu diakui sangat menghemat waktu. Akan tetapi sistem belajar yang satu ini belum tentu efektif dalam menerima materi oleh para siswa. Banyak yang mengeluh jika cara belajar online belakangan ini hanya dalam bentuk pemberian tugas-tugas yang menumpuk. Dan yang keempat yaitu kesulitan dalam adu pendapat. Jika dalam kondisi pembelajaran secara langsung, ketika siswa kesulitan dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru atau ada perbedaan pendapat, maka mereka bisa lebih mudah untuk mendiskusikannya secara langsung agar nantinya bisa dipahami materi yang disuguhkan. Akan tetapi, hal seperti ini sulit untuk dilakukan dalam sistem pembelajaran secara online, karena dengan menggunakan cara belajar tersebut, jika ada satu yang berbicara dan yang lain ikut bicara juga, maka dengan keterbatasan media, maka pengajar ataupun guru bakal cukup sulit untuk mengontrol situasi. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan akses internet. Bukan cuma itu saja, tentu ada beberapa di antara mereka yang memiliki koneksi internet buruk, maka bakal kesulitan untuk mendengarkan suara yang saling tumpang tindih tersebut. Tentu kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh siswa maupun para pengajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang saya gunakan dalam pembelajaran saya kali ini. Teori yang saya gunakan yaitu dari B.F. Skinner. Skinner memandang sebuah tingkah laku bisa ada dikarenakan suatu proses yang dinamakan belajar. Selain itu, dari proses belajar ada juga yang dinamakan pengalaman, sehingga tingkah laku manusia dapat terbentuk apabila dilakukan stimulus atau rangsangan yang didapatkan dari lingkungannya. Stimulus sendiri tentunya akan menimbulkan sebuah respon. Nah, dalam teori kepribadian Skinner ini,
Reinforcement dan punishment memiliki pengertian panutan yang serupa dengan pemberian hadiah, pujian, dan juga penghargaan. Misalnya saja, saat Anda melihat nilai rapot anak Anda dengan nilai yang bagus, kemudian ada perasaan bahagia, sehingga Anda akan memberikan hadiah berupa penghargaan kepada anak Anda. Dari hal tersebut, anak Anda akan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dari hal tersebut, dapat terlihat sebuah reinforcement yang positif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.